A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Amanda dari kelas Biologi A dengan NIM ujungnya 75. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas enzim pada tumbuhan. Terima kasih. Apa itu enzim sebagai biokatalisator? Enzim sebagai biokatalisator adalah protein khusus yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup, termasuk tumbuhan, yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia spesifik di dalam tubuh tanpa ikut habis bereaksi atau berubah secara permanen. A few moments later. Struktur dan komponen enzim. Yang A itu ada struktur kimia berdasarkan komponen penyusunnya. Enzim terdiri dari enzim, apoenzim, dan gugus protestik. Apoenzim adalah bagian enzim yang tersusun atas protein, sedangkan gugus protestik itu adalah bagian enzim yang tidak tersusun atas protein. Yang B itu bagian-bagian fungsional berdasarkan peran dalam katalisis. Enzim dibagi menjadi bagian, yaitu aktivisit merupakan bagian khusus yang merupakan pada permukaan enzim tempat substrat menempel dan bereaksi dan berfungsi sebagai kunci yang hanya cocok untuk anak kunci substrat tertentu. Yang kedua itu ada allocentric site, merupakan bagian enzim sebagai tempat inhibitor atau aktivator berkaitan, berfungsi sebagai pengatur kerja enzim. A few moments later. Berdasarkan reaksi yang dikatalis, enzim diklasifikasikan menjadi 6 kelompok utama. Yang pertama itu ada oksidorexuklatase yang mengkatalisasi reaksi oksidasi reduksi, contohnya rubisco dan dehidrogenase. Yang kedua itu ada transferase yang memindahkan gugus fungsional dari satu molekul ke molekul lain, contohnya eksoninase. Yang ketiga itu ada hidrolase yang mengkatalisasi reaksi hidrolisis. Contohnya itu ada amilase, maltase, sukrase, selulase, dan pantinase. Yang keempat itu ada liase yang memecahkan ikatan kimia tanpa menggunakan air. Itu contohnya pektinilase. Yang kelima itu ada isomerase yang mengubah konfirmasi molekul substrat menjadi isomer lain tanpa mengubah rumus molekul. Contohnya triosulfat isomerase. Yang keenam itu ada ligase yang menggabungkan dua molekul besar dengan konsumsi ATP. Contohnya asetil CoA karbonilase. Contoh enzim dalam pertumbuhan itu ada yang pertama amilase, itu enzim pencemaran karbohidrat yang menguraikan amino menjadi gula yang lebih sederhana. Yang kedua itu ada rubisco, berperan mengikat karbon dioksida pada siklus Kelvin pada saat fotosintesis. Yang ketiga itu ada protase, memecah protein menjadi amino, berperan dalam daur ulang nutrisi dan pemeliharaan sel. Yang keempat itu, yang kelima itu ada selulase, itu memproses selulosa, komponen utamanya itu dinding sel tumbuhan. Yang keenam itu ada fosfatase, enzim penting untuk kesuburan tanah dengan membantu mengkondisikan tanah dan mengoptimalkan nutrisi bagi tumbuhan. A few moments later. Mekanisme kerja pada enzim itu, enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori. Yang pertama itu teori gembok dan anak kunci, yaitu low NK teori, dan teori kecocokan yang tereduksi itu induksi fit teori. A few moments later. Peranan enzim dalam metabolisme tumbuhan itu, enzim memiliki peranan penting dalam metabolisme seluler tumbuhan.
itu sebagai katalisator yang mempercepat reaksi kimia tanpa terlibat secara permanen. Jika tidak ada enzim, reaksi dalam sel akan berjalan lambat sehingga memperlambat proses vital tumbuhan. Enzim sangat dibutuhkan agar metabolisme berjalan efisien, mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. A few moments later. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim itu pertama itu ada suhu. Aktivitas enzim meningkat seiring kenaikan suhu sampai suhu optimal. Pada suhu yang terlalu tinggi, enzim mengalami denaturasi sehingga aktivitas menurun. Yang kedua itu ada pH. Itu setiap enzim memiliki pH yang optimal di mana aktivitas maksimal. Perubahan pH ekstrim menyebabkan aktivitas. Yang ketiga itu ada konsentrasi substrat, yang dimana peningkatan konsentrasi substrat menaikkan laju reaksi titik di mana jenuh, di mana semua enzim telah bekerja maksimal. Yang terakhir itu ada konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi selama substrat tersedia. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah secara keseluruhan enzim berperan sebagai biokatalisator yang mendukung semua proses pengaturan pada tumbuhan dengan mempercepat reaksi metabolisme vital sebagai fotosintesis, respirasi, dan sintesis senyawa tanpa ikut terpakai enzim. Enzim bekerja dengan mengikat substrat secara spesifik di sisi aktif sesuai dengan mekanisme gembok dan anak kunci atau kecocokan terinduksi. Aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Dengan demikian, kerja enzim yang efisien merupakan dasar bagi tumbuhan yang tumbuh, berkembang, dan beradaptasi pada lingkungannya. A few moments later. Baik, itulah penjelasan saya tentang aktivitas enzim pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.